Baik pemirsa, kembali lagi saya Silve bersama Anda di sesi yang kedua di program Bincang-Bincang Podcast Soranet. Baik, masih setia dua narasumber kami, ada Bung Fansi Parman dan juga Dodi Putra yang nanti juga akan menemani kita beberapa menit ke depan terkait dengan tema yang kami angkat malam ini adalah perubahan iklim. Kalau tadi ya teman-teman sudah menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh tim Ayo Indonesia. Nah, bagaimana kemudian mereka menerima materi tentang perubahan iklim. Baik, saya ke Bung Dodi dulu. Nah, kira-kira ya teman-teman selama mengikuti itu, apa menurut teman-teman yang kelihatan ya saat ini dari hasil misalkan ke studi ke lokasi, lalu kemudian juga materi yang dipaparkan oleh teman-teman tim Ayo, dampak dari perubahan iklim itu yang kelihatan saat ini ya, karena perubahan iklim ini sudah menjadi isu global ya. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan itu, yang pertama yang paling dirasakan ya, karena masyarakat Manggarai sendiri itu bidang pekerjaannya itu di sektor pertanian. Pertanian, ya. Mungkin yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi sekarang ini itu dari petani-petani lokal yang ada di Manggarai, Manggarai Raya khususnya. Hal pertama yang paling mungkin dirasakan itu gagal panen. Gagal panen ya. Karena berkaitan dengan perubahan iklim ini itu jadinya yang dulunya di bulan Juni sekarang ini itu yang seharusnya sudah musim kemarau, tapi sekarang sudah menjadi musim hujan ya. Berkaitan dengan pergeseran itu. Yang jadi mungkin itu yang paling dirasakan saat ini itu di sektor pertanian. Pertanian gagal panen. Ya, lalu Bung Fansi, apa yang kemudian menjadi catatan penting ketika kemudian teman-teman Ayo memberikan bahwa ini loh akibat dari gagal panen, apa kemudian bentuk yang dilakukan oleh teman-teman sehingga ke depan ya generasi milenial bisa memahami perubahan iklim itu akan berbahaya ya bagi kehidupan ke depan ya, lebih khususnya di muka bumi ya, karena perubahan iklim sudah menjadi isu global. Ini Ayo Indonesia sekarang ini kan lagi proses mensosialisasikan tentang bagaimana cara mitigasi ya, atau pencegahan dan juga adaptasi ya. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari Ayo Indonesia sendiri itu sudah mulai gencar dengan bagaimana ya menghasilkan pertanian dari pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk organik. Selain itu juga ya mereka gencar untuk coba untuk memilih benih-benih unggul ya, pertanian benih-benih unggul ya. Itu salah satu bentuk atau ya cara mereka supaya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Selain penggunaan pupuk organik juga ya, petani ya diminta supaya ya terus ya berjuang bersama-sama untuk mensosialisasikan tentang perubahan iklim ini kepada ya para petani lainnya ya, supaya mereka juga mengenal musim-musim yang berubah ini ya. Iya, betul. Kalau dulu kan tahu memang ya musim kemarau, lalu kemudian musim penghujan, musim tanam dan juga musim panen. Nah, dari mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman selama proses pendidikan itu, kira-kira hal yang paling menonjol dari misalkan gagal panen itu tadi, panen kopi kah ataukah padi kah? Ya, kalau dari atau merata semua jenis pertanian? Iya, semua jenis pertanian, misalnya padi, juga cengkeh, terus kopi. Itu dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan kemarin itu melibatkan beberapa LC dari desa-desa, termasuk juga yang dari Colol itu mereka coba memberikan informasi bagaimana hasil panen kopi di Colol itu mengalami penurunan ya. Juga dari desa Bebo itu di Iteng ya, mereka memberikan informasi bahwa hasil cengkeh bahkan selama 4 tahun ini itu tidak ada buah ya, tidak ada buah cengkeh ya. Sehingga dari situ mereka belajar bahwa ini benar-benar dampak ya dari perubahan yang terjadi ya, khususnya dalam perubahan iklim ini ya.
juga dari desa-desa lain itu mereka memberikan informasi tentang ya bagaimana para petani sawah itu mengalami penurunan hasil pertaniannya, hasil padi mereka itu mengalami penurunan ya Itu ya. Ya. Haha. Lalu hal-hal yang menyebabkan itu juga dilihat dari secara kasat mata ya teman-teman. Misalkan Dodi ya, lihat kira-kira apa yang menjadi penyebab utama sehingga terjadi perubahan iklim ya. Seperti tadi buang sampah. Apakah kemudian itu sudah akut ataukah ada faktor-faktor lain yang kemudian menjadi penyebab? Kalau sejauh ini yang saya lihat dari kebiasaan kita di Manggarai ini, Iya. yang paling besar itu yang pertama itu yang seperti sudah saya bilang tadi itu berkaitan dengan mungkin lebih sadar diri untuk lebih membuang sampah pada tempatnya. Karena kebiasaan kita orang Manggarai ini itu mungkin sudah menjadi akut berkaitan dengan membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu yang menyebabkan perubahan iklim yang terjadi. Mungkin alangkah lebih baiknya himbauan dari kami sebagai kaum milenial itu kepada kita seluruh masyarakat Manggarai ini itu untuk lebih sadar lagi berkaitan dengan pembuangan sampah secara mungkin lebih teratur. Mungkin bisa dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Ya, betul. Ya, lalu apakah juga mungkin ya fenomena yang terjadi gagal panen ya dari hasil pembelajaran teman-teman itu juga karena penggunaan pupuk? Soal gagal panen atau pupuk ini juga pupuk kimia katakan seperti itu yang menjadi juga salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim dari hasil tuh di lapangan misalkan dari teman-teman. Ya, baik, kalau untuk perubahan iklim ini salah satu penyebabnya memang dari ya pupuk organik ini. Kalau kita baca dalam media dan juga sumber-sumber bahwa pembuatan pupuk organik ini menghasilkan gas-gas yang dapat berpengaruh terhadap pemanasan global ya. Sehingga ya ini juga menjadi salah satu penyebab ya. Gagal panen juga itu disebabkan karena kondisi tanah yang tidak sesuai dengan bibit yang ditanam ya atau benih-benih yang ditanam, sehingga orang kan selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia ya, pupuk kimia seolah ya pupuk itu yang menjadi perangsang utama untuk pertumbuhan, padahal ya di sisi lain bisa jadi pupuk itu juga akan menghancur tanah itu sendiri ya, menghancur ya, ya sehingga salah satu caranya supaya menghadapi situasi ini adalah kita kembali menggunakan pupuk kimia organik ya, pupuk organik ya, betul, itu pupuk mengembalikan organik, keaslian tanah, mengembalikan keaslian tanah ya. Ya, tapi ada beberapa kesan ya, kemudian ini mungkin tugasnya Mas Dodi dengan Mas Fansi. Nah, kadang kan kalau masyarakat itu menggunakan pupuk organik hasilnya tidak maksimal dan juga katanya tidak enak. Nah, kalau pupuk kimia katanya enak ya berasnya. Apakah itu juga ditemukan di lapangan setelah teman turun misalkan ya melakukan investigasi terkait dengan hal-hal itu? Pernah temukan seperti itu? Saya rasa belum pernah. Justru sebaliknya saya rasa. Kalau yang menggunakan pupuk organik mungkin itu lebih sehat. Lebih sehat ya dibandingkan dengan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Itu yang selama ini ya. Selama ini saya rasakan secara pribadi. Ya, betul. Lalu apa yang kemudian teman-teman lakukan untuk mengkampanyekan ketika ketemu dengan orang-orang yang memang ya pemahamannya tentang perubahan iklim itu adalah faktor ya keseharian kita, mulai dari tidak menjaga kebersihan lingkungan, penggunaan pupuk atau bahkan juga ya penggunaan kaca-kaca, efek rumah kaca, lapisan ozon semakin berkurang, es di kutub mencair, itu seperti apa penyampaiannya teman-teman di situ? Mungkin dari kami para kaum milenial lebih mengimbau. Yang pertama juga begini, pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 di Manggarai ini saya rasa semakin hari semakin banyak. Sudah banyak sekali. Iya, betul. Bahkan hampir di setiap rumah sudah punya kendaraan. Punya kendaraan, iya. Bukan saja satu, tapi lebih dari satu, bahkan satu rumah. Iya, betul. Mungkin hal sepele mungkin lebih menggiatkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, karena hal lain yang menyebabkan perubahan iklim itu yang dihasilkan dari karbon itu asap asap kendaraan roda 2 dan roda 4.
mungkin kita di Manggarai ini itu lebih ke jalan kaki, ya, lebih sehat. Lebih sehat, Dan ya. juga, bukan hanya kita yang merasakan sehatnya, tapi juga mungkin saya rasa alam juga merasa sehat. Ya, tapi kan memang beda waktu, beda zaman ya. Artinya betul ya. Kalau dulu mungkin kita direkomendasikan untuk jalan kaki ya sesuai dengan zamannya. Anak zaman sekarang udah gaul kemudian suruh jalan kaki, emang mau apa? Seperti itu. Nah, hal-hal ini kan yang paling sulit. Konsep yang kemudian teman-teman gunakan untuk memberikan pemahaman tentang itu ke teman-teman kaum milenial yang sudah dilakukan seperti apa? Iya, kalau dari kami itu mulai dengan menjadi teladan bagi orang lain, ya, menjadi teladan bagi orang lain. Salah satu contoh ya kegiatan tadi pagi yang kami laksanakan itu jalan sehat. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk kampanye, ya, kampanye kepada orang lain supaya orang ya lebih ya memilih untuk ya berjalan kaki, ya selain itu tidak ada dampak negatif untuk lingkungan, juga itu berdampak positif untuk kesehatan kita. Ya, berjalan kaki itu sambil berolahraga, ya, berjalan kaki. Terus selain itu juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu melalui postingan-postingan kami dalam media-media. Ya. Kami mengkampanyekan semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ya. Juga ya melalui kegiatan misalnya membuat tempat sampah umum, ya, tempat sampah umum di Paroki Ciboniki. Tadi kami sudah membuat ada 4 kotak sampah untuk umat paroki, ya. Kemudian kami pilahkan sampah organik sama anorganik, ya, sehingga mereka ya lebih ya mengenal apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik. Ya, di situ di tempat sampahnya kami sudah membuat tulisan-tulisan dan juga penjelasan tentang sampah-sampah supaya orang lebih tahu untuk pilih-pilih ya sampah-sampahnya. Ya, luar biasa, cukup menjadi teladan saja ya. Karena belum ada pakar yang bisa menjelaskan tentang perubahan iklim ini. Nah, artinya apa? Nah, seperti tadi aksi jalan kaki ya, jalan sehat dan lain sebagainya. Tapi ada loh satu yang lupa di situ. Biasanya kalau orang jalan kaki rame-rame buang sampah. Mungkin salah satu tindakan nyata dari bentuk jalan sehat kami tadi. Dikasih pengumuman tidak boleh buang sampah. Tidak juga. Maksudnya kami semacam memberikan kesadaran kepada kaum Manggarai bahwa kami berjalan sambil mengungut sampah. Oh, sambil mengungut sampah. Seperti itu ya. Cukup untuk menjadi teladan, bukan menjadi pakar ya. Pakar yang akan menjelaskan seperti apa perubahan iklim yang terjadi ke depan. Ya, baik mitra pemirsa ya, kita jeda dulu untuk paruh yang kedua di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net. Jangan kemana-mana, saya Silve akan kembali untuk Anda.